Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Asnawatiningrat dengan NIM 206-204, Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan UPI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bengkokan tulangan. Bisa dilihat di sini ya teman-teman semuanya. Untuk bengkokan tulangan. Nah, bengkokan tulangan ini dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, yang pertama itu ada hook band diameter. Bisa dilihat di sini ya untuk gambar dari hook band diameter. Nah, untuk hook band diameter ini dibagi menjadi dua, yaitu ada hook 90 derajat atau hook 100 menjadi hook 90 derajat dan hook 180 derajat. Nah, untuk hook 180 derajat itu sendiri memiliki bentuk U-turn. Nah, sementara untuk band diameter, ini bisa dilihat yaitu hanya memiliki bengkokan yang sangat sedikit gitu, tidak sebengkok yang hook ini. Nah, ini yang band memiliki bengkokan sedikit, ini yang hook yang hook sangat bengkok gitu, sementara yang band tidak terlalu bengkok. Nah, bisa dilihat di sini untuk contoh-contoh tulangan yang biasa digunakan untuk struktur bangunan. Di sini ada hook band ataupun ada yang hanya menggunakan hooknya saja. Nah, selanjutnya yang kedua ada T-band diameter. Nah, untuk T-band diameter itu sendiri biasanya digunakan untuk cincin. Biasanya itu digunakan entah untuk cincin kolom ataupun untuk cincin balok. Nah, bisa dilihat untuk gambar T-band diameter ini. Untuk bengkokan ini itu bisa kita atur sendiri, entah mau menggunakan diameter berapa atau mau menggunakan sudut berapa, itu bisa kita atur sendiri untuk bengkokannya gitu. Misalnya di sini ada stirrup atau tie dengan sudut 135 derajat. Nah, untuk kemiringan sudut atau diameter itu bisa kita atur dan kita buat sendiri gitu. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat tulangan-tulangan ini pada aplikasi Revit. Langsung ke aplikasi Revit terbuka. Yang pertama kita ke New. Nah, nanti akan muncul tempat file seperti ini. Kemudian kita pilih matriks struktural template. Nah, kalau udah kita tekan saja. Nah, setelah muncul seperti ini, selanjutnya kita ke struktur. Kita akan membuat balok beton. Ini kita ke balok. Di sini saya menggunakan balok ukuran 300x600. Nah, misalkan saya akan buat di sini. Dan di sini. Nah, kalau udah, kita lihat di potongannya di atas ini. Saya lihat untuk tampak sampingnya. Nanti di sini akan ada dua balok horizontal dan satu balok vertikal. Selanjutnya kita akan mencoba memasukkan tulangan-tulangannya ke dalam balok ini. Pertama-tama kita ke struktur lagi, kemudian kita klik baloknya dulu. Nah, sampai saya udah ngeblok kayak gini, baru kita ke rebar. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Bisa dilihat di sebelah kanan sini itu udah muncul berbagai macam tulangan yang sudah memiliki bengkokan-bengkokannya gitu. Di sini kita akan mencoba menggunakan tulangan M0,5. Nah, untuk placementnya bisa kita atur. Kita menggunakan parallel to cover. Nah, misalkan kita klik di sini. Nah, selanjutnya udah jadi seperti ini. Kalau udah, kita next saja.
Nah, karena ini bentuknya itu masih terlalu kecil, bentuknya bisa kita ubah. Kita klik dulu tulangannya. Nah, kita klik tulangannya seperti ini. Nah, untuk panjangnya itu bisa kita atur, kita zoom sampai ketemu titik yang bulat ini. Ini kita atur dulu. Nah, ini kita tarik sampai ke sini, misal. Nah, yang di tengah juga kita tarik. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk panjangnya itu sendiri juga bisa kita atur ya, teman-teman. Nah, selanjutnya bisa dilihat ini untuk jarak selimut betonnya itu biar sama, kita ke ini. Caranya itu kita klik ini sampai udah biru kayak gini, terus kita ke ribar cover top face. Nah, yang ini kita klik, kita cari di sini. Nah, karena yang tadi itu, yang di atas ini itu menggunakan kurang dari 40, kita coba pakai yang 75 ini. Nah, dia akan berubah jadi lebih lebar. Coba kalau misalkan kita coba ganti lagi ke yang 13. Nah, dia akan mengecil lagi seperti ini. Kita pakainya yang 75 aja. Nah, seperti ini. Nah, karena ini ukuran selimut betonnya itu nggak sama, kita samain buat yang bawahnya juga. Kita klik lagi sampai biru kayak gini. Selanjutnya kita ke ribar cover yang bottom. Kita samain jadi yang 75 mm. Nah, kalau kayak gini udah sama, yang top face-nya itu 75 mm, yang bottom-nya 75 mm. Nah, ini untuk selimut betonnya udah sama. Nah, selanjutnya kita klik lagi. Nah, tadi kita udah nyamain buat yang top face sama yang bottom-nya. Selanjutnya kita ribar cover yang other face. Nah, untuk yang other face ini tuh untuk nyamain bagian sisi kanan dan sisi kiri dari tulangan ininya gitu, sejaraknya. Nah, coba untuk other face-nya itu kita klik samain aja 75 mm. Nah, makanya akan berbentuk juga kanan kirinya. Nah, jadi ya teman-teman, untuk top sama bottom itu untuk lebar selimut beton atas dan bawah, sementara untuk yang ada itu lebar selimut beton untuk yang kanan sama kirinya gitu, biar ukurannya itu sama, nggak jomplang. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengatur bengkokan pada tulangan ini. Pertama kita klik dulu di tulangannya. Nah, udah seperti ini, nanti akan muncul properties yang seperti ini. Selanjutnya kita ke edit type. Misalkan kita ganti standar band diameter itu jadi, misalkan kita ganti ininya jadi 90, ini juga jadi 90. Jadi kita ganti panjangnya, kita edit ini. Nah, akan muncul seperti ini. Misalkan kita ganti yang ini jadi 100, misalnya. Kita okekan saja. Selanjutnya apply. Selanjutnya oke. Nah, bisa dilihat kita akan mencoba untuk membuat si tulangannya itu menjadi lebih banyak gitu.
Caranya itu kita klik tulangannya. Nah, selanjutnya ke layout yang ini. Kita ganti single itu menjadi maximum spacing. Nah, nanti dia akan menjadi lebih banyak sampai ke ujung belakang sini. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian lihat untuk si jarak antara cincinnya itu terlalu mepet gitu ya, kita bisa ganti juga ke spacing ini. Misalkan kita ganti ke 150 untuk si jarak spasi antar cincin tulangannya. 150 kita ganti. Nah, ini sudah terganti menjadi lebih lebar gitu ya untuk si jaraknya. Atau misalkan kita mau ganti lagi ke 100 lagi, tinggal ganti lagi aja spacingnya ke 100. Nah, jadi lebih kecil lagi. Selanjutnya, misalkan kita mau ganti lagi menjadi 250 biar lebih renggang lagi. Nah, ini jaraknya menjadi lebih renggang lagi. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, kan di sini tuh cuma ada sebentuk tulangan cincinnya aja, nggak ada buat tulangan memanjangnya. Maka di sini kita akan mencoba untuk membuat tulangan memanjangnya. Kita ke visual 2 lagi, ke ini, kita buat ini. Nah, selanjutnya kita ke struktur, kemudian ke ribar lagi. Nah, ini. Selanjutnya kita akan memilih, kita pilih tulangannya menggunakan N00. Nah, karena tulangannya itu seperti ini, kita ganti placementnya jadi yang paralel to cover. Nah, jadi bulat kayak gini. Misalkan kita taruh tulangan itu di sini. Nah, kalau udah, selanjutnya kita klik tulangannya, kita ganti ke number. Misalkan untuk kuantitinya kita ganti jadi 3. Nah, jadi 3 seperti ini. Kalau udah, kita klik lagi tulangannya. Kita copy atau duplicate ke bawah. Nah, kalau udah kayak gini, selanjutnya kita tambahin buat yang di sisi kanan kirinya. Kita klik lagi ini, kita ke ribar lagi, ribar. Selanjutnya masih sama kayak yang tadi, kita pakai yang ini. Untuk placementnya pakai yang ini lagi, masih sama. Kita klik, misal mau klik di sini. Nah, kalau udah, kita lihat ke 3D-nya lagi. Nah, untuk tulangan memanjang itu udah kelihatan ya. Nah, biar kita ngelihat si tulangan itu lebih realistis lagi, kita buat ininya. Nah, saat ini kita ke filter. Untuk yang kita buat semuanya. Nah, kita ke filter, struktur ribar. Kita hanya pilih struktur ribar aja. Dan kita apply. Kalau udah kan, selanjutnya kita ke properties yang grafik ini. Kita edit. Selanjutnya klik yang 3D view ini. Selanjutnya oke. Nah, kalau udah, kita ke bawah sini. Kita klik yang realistis. Nah, kalau udah, ini kan kelihatan ya si tulangan-tulangannya. Kita klik kanan dulu. Kita ke override grafik.
hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita coba untuk zoom. Kelihatan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengatur si diameter tulangannya. Caranya itu kita klik ini, kita klik tulangan ini, kita ke bar diameternya itu bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kita mau ganti jadi 20, kita apply. Nah, diameternya berubah jadi lebih kecil. Kita kasih dulu, kita 20 filter, klik lebarnya saja. Oke. Selanjutnya ke edit type. Nah, saya akan ganti semuanya. Setelah itu, bisa dilihat ya teman-teman, untuk diameter di tulangan itu jauh lebih tebal. Misalkan coba kita ganti lagi ke awal, yaitu 12,7 mm. Kita apply. Nah, diameter tulangan itu akan menjadi lebih tipis. Nah, jadi ketebalan dari cincin tulangan itu sangat mempengaruhi untuk kekuatan dari balok ataupun kolom itu sendiri gitu. Kalau misalkan si cincin, jarak antar cincin ini terlalu jauh, maka dia akan tahan terhadap karat dan si lengan yang menujunya akan menjadi lebih kecil gitu. Nah, kita lihat untuk si strip diameternya. Nah, gimana sih kalau misalkan kita mau ubah si bengkokan strip ini? Caranya itu kita ke level 2 lagi, efektif lagi. Nah, kita klik yang ini, klik tulangan yang ini. Selanjutnya kita ke edit type. Nah, kita ganti si strip ini. Misalkan kita mau ganti jadi 20. Kita apply. Nah, maka si bengkokan itu menjadi lebih kecil. Nah, teman-teman bisa mengubah si bengkokan itu sesuai dengan kebutuhan di struktur nantinya gitu. Misalkan kita ganti lagi ini jadi ke 50 lagi. Apply. Nah, dia akan keluar jadi seperti semua. Nah, mungkin teman-teman segitu aja penjelasan dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.